Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi berdiskusi bersama kami. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang model kelas efektif dan menyenangkan. Di sini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya, Hidayatun Nurfadilah, dan teman saya, Lailatul Fitri, akan menjelaskan tentang pengertian model kelas efektif dan menyenangkan, indikator model kelas efektif dan menyenangkan, serta pengaturan ruang kelas efektif dan menyenangkan berdasarkan sosio-emosional anak. Pertama, pengertian model kelas efektif dan menyenangkan. Pengamat mendefinisikan kelas menjadi dua pengertian. Yang pertama, kelas dalam arti sempit, yaitu berupa ruangan khusus tempat di mana sejumlah siswa berkumpul untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kelas dalam hal ini mengandung sifat-sifat statis karena sekedar menunjuk pada adanya pengelompokan siswa berdasarkan batas umur kronologis masing-masing. Yang kedua, kelas dalam arti luas, yaitu suatu masyarakat kecil yang secara dinamis bersama menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara kreatif untuk mencapai tujuan belajar. Efektif adalah perubahan yang membawa pengaruh, makna, dan manfaat tertentu. Pembelajaran yang efektif menurut Aziz Saifuddin adalah apabila tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan berhasil diterapkan dalam pembelajaran. Pengelolaan kelas efektif adalah berbagai usaha yang dilakukan dalam menerapkan suatu konsep atau teori guna menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, pengelolaan kelas dikatakan efektif apabila suasana kelas dalam proses belajar mengajar menyenangkan. Sarana dan prasarana yang tersedia dalam pembelajaran mendukung proses pembelajaran. Perencanaan dan metode yang dilakukan oleh guru dalam kelas terencana dan terstruktur. Penanganan masalah yang dilakukan guru dalam kelas sesuai dengan masalah, serta hubungan antara guru dan siswa yang harmonis. Pembelajaran yang menyenangkan artinya pembelajaran yang mampu menciptakan suasana yang menggembirakan, sehingga tercipta suasana belajar yang kondusif. Selanjutnya, indikator model kelas efektif dan menyenangkan. Beberapa ahli mempunyai pendapat berbeda tentang indikator kelas aktif. Pertama, Watruba dan Wright dalam Hamzah UNO 2013 bahwa ada 7 indikator, yaitu pengorganisasian materi yang baik, komunikasi yang efektif, penguasaan dan antusiasme terhadap materi pelajaran, sikap positif terhadap peserta didik, pemberian nilai yang adil, keluasan dalam pendekatan pembelajaran, dan hasil belajar peserta didik yang baik. Dalam mewujudkan kelas efektif, terdapat beberapa indikator. 5 indikator pembelajaran efektif yaitu 1. Pengelolaan pelaksanaan pembelajaran. Pengelolaan pelaksanaan yang baik sebenarnya sudah dapat dilihat dari perumusan tujuan dan pemilihan bahan atau topik, yaitu pada saat membuat rencana pembelajaran. 2. Proses komunikatif. Dalam proses komunikatif ditekankan pada aspek komunikasi, interaksi, dan mengembangkan serta keterampilan berbahasa. Komunikasi yang efektif juga harus mencakup penyajian yang jelas. Pemilihan strategi dan metode juga sangat berpengaruh dalam menarik perhatian peserta didik untuk kelas yang komunikatif. 3. Respon peserta didik. Untuk mendapatkan respon peserta didik yang positif di dalam kelas pengajar bisa menciptakan kesan yang menarik, baik dalam kelas besar maupun kelas kecil. 4. Aktivitas belajar. Aktivitas yang dimaksud di sini adalah kegiatan belajar yang memanfaatkan panca indera, mental, dan intelektual. Jadi ada pembagian aktivitas belajar yang cukup kompleks dan bervariasi. 5. Hasil belajar. Hasil belajar yang dimaksud di sini adalah kemampuan dari segi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dimiliki masing-masing peserta didik setelah melewati proses pembelajaran. Faktor pendukung kelas efektif dan menyenangkan juga harus diperhatikan, seperti sarana yang memadai, pemilihan metode yang tepat, penyediaan media pembelajaran, dan semangat serta antusiasme siswa yang harus diperhatikan. Indikator kelas efektif dan menyenangkan sangat penting seperti pengelolaan pelaksana pembelajaran, proses komunikatif, respon peserta didik, aktivitas belajar, dan hasil belajar. Yang ketiga, pengaturan ruang kelas efektif dan menyenangkan berdasarkan sosio-emosional anak. Sosio-emosional anak dalam kelas akan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap proses belajar mengajar, serta kegairahan peserta didik.
Jadi kelas harus diatur sehingga peserta didik dapat merasa nyaman ketika mengikuti pembelajaran. Yang pertama, penataan ruangan kelas. Yang kedua, penataan tempat duduk. Yang ketiga, ventilasi dan pengaturan cahaya, serta pengaturan dan penyimpanan barang-barang. Kondisi sosio-emosional peserta didik sangat berpengaruh dalam keberhasilan belajar. Oleh karena itu, untuk menciptakan kelas efektif dan menyenangkan membutuhkan penataan yang cukup baik. Berdasarkan sosio-emosional, kelas harus dapat digunakan secara leluasa untuk berinteraksi agar tercipta sosio-emosional anak yang baik, seperti kelas yang luas sehingga bisa digunakan untuk bermain permainan edukatif antara guru dan peserta didik. Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.